Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang ketiga sesudah Epifani. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara-saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Landalabi MTH. Dan ibadah ini disiarkan melalui video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya bahwa ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita dalam ibadah minggu saat ini. Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 2 Korintus 10 ayat 17 menjadi nats pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu saat ini. Demikian firman Allah, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Suaramu ku dengar.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Di saat ini, kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua ini terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami memohon ampunan atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia kembali sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkatilah semua gereja-Mu yang beribadah kepada-Mu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, kepada kita yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Lukas 17 ayat 3 hingga 4. Demikian firman Allah. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, dengan berdiri bersama kita mendengarkan berita hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-11 dan 12. Demikian firman Allah. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama,
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota-anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bencana selalu melanda bumi Indonesia. Datang seakan tiada berhenti, bertalu-talu silih berganti. Mengapakah semua ini harus terjadi? Di negeri yang kita cintai, semuanya sulit dimengerti. Dengan alat manusia harus disadari, banyak pelanggaran kita yang menyakiti hati Tuhan. Jangan saling menghakimi sesama manusia, jangan saling membenarkan diri sendiri.
Mengapakah semua ini harus terjadi? Di negeri yang kita cintai, semuanya sulit dimengerti. Dengan nalar manusia harus disadari, banyak pelanggaran kita yang menyakiti hati Tuhan. Jangan saling menghakimi sesama manusia, jangan saling membenarkan diri sendiri, seakan Tuhan adalah milik dirimu sendiri. Harus disadari, banyak pelanggaran kita yang menyakiti hati Tuhan. Jangan saling menghakimi sesama manusia, jangan saling membenarkan diri sendiri, seakan Tuhan adalah milik dirimu sendiri, seakan Tuhan adalah milik dirimu sendiri. Sadarlah, hai manusia, waktunya sudah dekat. Sadarlah, hai manusia, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Saudaraku, kita bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita untuk mendengarkan firman Allah di perenungan ibadah minggu saat ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan doa. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami datang bentangkan syukur kami sebagai wujud bakti kami kepadamu yang mengalami berkat-Mu. Berkenan Tuhan, kami yang sudah Engkau berkati ini kembali Engkau layakkan untuk menerima firman-Mu, agar firman Allah di pagi ini semakin memperkaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, agar dengan semua yang kami miliki dari firman Allah lewat kehendak-Mu di saat ini, kami sungguh menjadi pelaku firman yang hidup demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya,
lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di dalam ibadah ini. Dan saat ini dalam perkenanan Tuhan, kita kembali dilayakkan untuk menerima firman-Nya. Yang kita aminkan firman Allah di ibadah saat ini akan menjadi berkat bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Saudaraku, bacaan Alkitab kita dalam ibadah saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai dengan 4, dengan tema renungan kita dituliskan demikian: "Bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan." Saudaraku, kalau kita melihat tema renungan kita di pagi hari ini, maka di sana mau berbicara tentang pengakuan manusia akan Allah, yang boleh kita katakan Allah yang menentukan kehidupan kita. Bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan. Artinya manusia digiring untuk berani berkata bahwa di saat manusia menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi, apapun yang dialami manusia, bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah. Saudaraku, saya pikir ini baik untuk kita renungkan. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena sadar atau tidak, seringkali kita mencoba untuk memberi ketegasan di dalam hidup kita bahwa saya harus mengalami ini, saya harus memiliki ini, bukan karena Tuhan, tapi saya yang menentukan. Tidak sedikit orang, saudaraku, begitu sombong di hadapan Allah, begitu angkuh di hadapan Allah. Dia merasa bisa melakukan apa saja tanpa Allah, sehingga kembali dia berkata seperti yang diungkapkan di awal khotbah tadi, bahwa apapun yang saya mau miliki, apapun yang akan saya dapatkan, itu karena saya, bukan karena Allah. Tidak mengherankan kemudian, saudaraku, kalau dalam realitas hidup manusia ada banyak orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang yang mengabaikan Tuhan. Karena itu tadi, dia berpikir tanpa Tuhan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Saudaraku, saya pikir cara berpikir yang demikian sah-sah saja. Itu adalah hak mereka untuk tidak mengandalkan Allah, untuk tidak
menjadikan Allah sosok yang penting dalam hidup mereka. Tetapi mari kita berenung sejenak, saudaraku, dalam realitas hidup manusia, lewat harmonisasi dan dinamikanya, tidak sedikit orang yang sombong kemudian jatuh di dalam kehancuran karena keangkuhannya. Tetapi ini juga, saudaraku, ternyata tidak memberikan pembelajaran baik kepada manusia. Kendati kita sudah melihat begitu banyak orang yang gagal, bahkan hancur dalam derita yang luar biasa, karena dia sombong di hadapan Allah. Tapi tetap saja dalam perjalanan hidup selanjutnya masih banyak orang yang sombong. Bahkan mungkin hari ini tidak terhitung jumlahnya orang yang sombong di hadapan Allah, merasa mampu tanpa Allah, merasa bisa tanpa Allah. Kendati pun Allah sudah memperlihatkan kekuatan dan kekuasaannya yang menentukan setiap orang yang mengalami derita dalam hidup ini. Tapi tetap saja, saudaraku, manusia lari dari hadapan Allah. Mereka mengejar impiannya tanpa melibatkan Allah. Mereka pikir mereka bisa mendapatkan apa yang mereka kejar, apa yang mereka cita-citakan tanpa Allah. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Kenapa sangat berbahaya? Karena ketika kita mengabaikan Allah, kita akan kehilangan cinta Tuhan. Dan ketika kita tidak mengalami cinta Tuhan, itu berarti yang ada pada kita adalah murka Allah. Bisakah kita bayangkan, saudaraku, kalau dalam hidup yang kita tapaki, hidup yang kita perankan, hidup yang kita lakoni ini, di sana kita hanya mengalami murka Allah. Sayang sekali, saudaraku, kalau itu yang terjadi pada kita. Makanya ketika Saulus yang begitu bejat, jahat, meninggalkan Allah, tidak mengandalkan Allah, tidak melibatkan Allah dalam hidupnya, dia cepat-cepat menyadari kesalahannya. Dia katakan, hidupku yang lampau adalah sebuah kesia-siaan. Aku mau kembali hidup bersama dengan Allah. Makanya dia katakan, hidupku adalah Kristus, supaya matiku adalah keuntungan. Ini baik, saudaraku, artinya ketika Allah memanggil kita untuk berenung, memaknai kembali iman kita, itu masa di mana Tuhan mau betul-betul kita koreksi diri kita, kita introspeksi diri kita, kita hayati kembali iman kita, kita hidupkan kembali iman kita, dan kita mau mengakui Allah sebagai Allah yang hidup dalam hidup kita, supaya dalam persoalan apapun di dunia ini, di dalam kehidupan nyata kita, kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Tuhan sudah berfirman, jika engkau di pihakku, tidak akan ada lawanmu. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Apalagi di masa-masa di mana kita memasuki tahun yang baru 2021. Ada banyak kejadian yang diperlihatkan oleh Allah, yang dialami manusia, yang menunjukkan ketidakberdayaan manusia. Dan di situ manusia sangat membutuhkan Allah. Mari kita lihat, saudara-saudaraku, untuk teman saudara sahabat kita yang ada di tempat pengungsian karena gempa bumi yang ada di Majene, karena tanah longsor yang ada di Jawa Barat, karena banjir yang ada di Kalimantan, juga di Manado, bahkan di tempat-tempat yang lain. Bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Semeru juga mengalami peristiwa alam. Gunung Merapi, ini sesuatu yang menunjukkan ketidakberdayaan manusia, bahwa manusia tidak harus sombong di hadapan Allah, saudaraku. Belum lagi peristiwa naas yang terjadi terhadap pesawat Sriwijaya yang jatuh. Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita sangat harus memiliki kekuatan dan perlindungan Allah. Karena kalau tidak kita miliki kasih Allah, saudaraku, bisakah kita bayangkan akan seperti apa hidup kita yang kita jalani, baik secara sendiri atau bersama dengan orang lain.
Ini yang mau diajarkan kepada kita lewat bacaan Alkitab kita pada hari ini, saudaraku, dari seorang yang sakit kusta. Dia sadar betul kustanya atau sakitnya itu bisa sembuh kalau Tuhan yang berkehendak, bukan dia. Karena dia sadar dia tidak bisa menentukan apakah dia sembuh atau tidak, tapi Tuhan bisa menentukan. Itu maksud dari tema kita, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Mari kita lihat dalam ayat yang kedua bacaan kita, dikatakan di sana begini, saudaraku, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, kepada Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, garis bawahi, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya si penyakit kusta ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Yesus. Yesus yang menentukan kesembuhannya, walaupun dia meminta atas namanya. Tapi sekali lagi, kalau Yesus tidak berkehendak atasnya, maka semua tidak terjadi. Ini luar biasa, saudaraku. Tapi mari kita melihat respon Yesus atas orang yang merendah di hadapannya, atas orang yang mengandalkan dia dalam hidupnya. Mari kita lihat dalam ayat yang ketiga, dikatakan begini, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jangan sombong di hadapan Allah, saudaraku. Merendah di hadapan Allah, saudaraku. Memohon dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, saudaraku. Minta dia punya kuasa berlaku atas kita. Saya sangat yakin Tuhan Yesus yang penuh kasih akan berkata, saya mau menolong engkau. Mengapa, saudaraku, kita melupakan kuasa Tuhan? Mengapa kita meninggalkan Tuhan? Siapa kita dalam hidup ini? Begitu hebatkah kita sampai kita tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku? Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Sekali lagi, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Mari kita belajar dari orang yang sakit kusta. Betul-betul dia bermohon dan pada akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan berikan yang terbaik untuknya, yaitu kesembuhan. Aku mau, jadilah engkau tahir. Itu kata Tuhan. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Luar biasa. Tuhan tidak pernah tidak memberikan yang terbaik kepada orang yang mengandalkan dia. Tidak. Saya pikir ini sebuah pembelajaran berharga bagi saya dan saudara. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Kita belum jauh melangkah meninggalkan 2021. Kita baru ada di minggu keempat, di bulan pertama, di tahun yang baru. Masih ada 11 bulan. Masih berminggu-minggu kita akan lewati. Masih berhari-hari kita akan lewati di 2021. Artinya masih banyak perkara yang akan kita hadapi. Tapi ketika hari ini, saudaraku, kita katakan, saya mau mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berkehendak atas hidup saya, maka saya percaya, saudaraku, kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Itulah yang harus kita imani. Itulah yang harus kita lakukan. Hanya menyembah, 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 dan mengandalkan dia. Maka dia yang diandalkan, yang disembah akan memberkati saudara dan saya. Semangat untuk itu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.
Saudaraku, dengan berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita dalam ibadah minggu saat ini. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan bahagia dalam ibadah minggu saat ini. Firman-Mu telah berbicara kepada kami, di mana kami dibuat mengerti bahwa Engkau sangat penting dalam hidup kami, sehingga kami tidak harus mengabaikan Engkau, kami tidak harus melupakan Engkau dan meninggalkan Engkau. Tapi dalam semua yang disampaikan kepada kami lewat firman di pagi hari ini, kami diajarkan untuk datang merendah di hadapan hadirat-Mu, untuk datang menyembah dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena hanya dengan demikian kami layak untuk mengalami kehidupan yang kekal, mengalami berkat-berkat-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan yang kami tapaki, baik secara sendiri ataupun bersama dengan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk semua pengertian baik yang Kau berikan kepada kami, semakin memperkokoh iman kami di dalam kami menghadapi realitas hidup yang penuh tantangan dan pergumulan di awal tahun 2021 ini. Sehingga ketika dalam perkenanan Tuhan kami dapat melangkah menyusuri kehidupan sepanjang tahun 2021, maka dalam kekuatan Tuhan kami percaya kami mampu menghadapi hal apapun. Bahkan dalam pertolongan Tuhan kami tetap diberikan kekuatan untuk bisa melahirkan karya-karya yang terbaik demi untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu ialah di sorga kami mohon, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami. Bahkan ketika kami sendiri ingin meninggalkan Engkau, dalam kuasa Roh Kudus Tuhan, mari Engkau sadarkan kami agar kami tidak tersesat di dalam melangkah menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan di tahun 2021, bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Di dalam doa syafaat kami saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia, dari presiden, para menteri, dan seluruh pemerintahan yang memimpin bangsa kami ini, MPR, DPR, TNI, Polri, dan semua yang terkait di dalamnya, yang berkuasa atau memimpin di pusat sampai di pelosok-pelosok tanah air, khususnya di tempat kami berdomisili di kota Surabaya, Jawa Timur ini dan sekitarnya. Tuhan, Engkau berkati semua pemerintah bangsa kami Tuhan, agar dengan berkat-Mu ada dalam kekuatan bersinergi dari seluruh pemerintah yang ada di tanah air tercinta Indonesia, bangsa kami ini Tuhan, di dalam mengupayakan untuk selalu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram, bahagia demi untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagaimana yang sudah dicita-citakan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terlebih khusus Tuhan, di dalam pemerintah mempersiapkan segala bentuk bantuan kepada warga negara masyarakat Indonesia yang berada di pengungsian oleh karena peristiwa alam yang terjadi, entah itu gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung Merapi, dan lain sebagainya. Tuhan, mari Kau tolong pemerintah bangsa kami Tuhan, agar lewat segala kekuatan yang ada mampu untuk memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan kepada rakyat Indonesia, khususnya yang mengalami musibah karena peristiwa alam ini.
Bahkan Tuhan, mari Engkau juga tolong setiap yang terkait di dalamnya, khususnya tim SAR, dalam upaya untuk mencari penumpang dari pesawat Sriwijaya, agar lewat kinerja mereka, setiap keluarga yang menanti kepulangan anggota keluarganya yang mungkin sampai saat ini belum ditemukan, mari Tuhan Kau tolong agar mereka boleh bertemu, berjumpa dengan keluarga mereka, lalu dimakamkan secara manusiawi lewat iman mereka masing-masing, demi untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan yang ada dalam peristiwa naas ini. Kami mohon Engkau temukan mereka dan pertemukan dengan keluarga mereka, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, masalah ekonomi, masalah pendidikan yang masih terus berproses dalam belajar mengaji secara online, Tuhan tolong berkati, agar masa-masa yang sulit ini benar-benar dalam pertolongan Tuhan kami bisa melewatinya. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang tersebar di muka bumi ini. Engkau tolong agar gereja-Mu selalu sadar kalau mereka menjadi tiang doa untuk dunia dan manusia yang ada dalamnya, sehingga gereja tidak terlena, terbius dan ternyambobokan dengan kehidupan duniawi yang menyesatkan dan yang selalu menjebak untuk jatuh dalam kehancuran dan kebinasaan. Tapi oleh lewat kekuatan iman gereja-Mu, khususnya GPIB secara sinodal, mulai dari majelis sinode, mupal, regio, di tingkat jemaat, semua diberkati oleh Allah, sehingga gereja-Mu benar-benar hadir sebagai mitra-Mu, rekan kerja-Mu yang solid, yang sungguh-sungguh berkarya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati gereja-Mu, tempat di mana kami berjemaat dan mempermuliakan Engkau lewat panggilan pelayanan dalam persekutuan umat-Mu ini Tuhan. Mari Engkau berkati GPIB secara sinodal dalam persiapan di tahun ini akan melaksanakan sidang sinode yang dirangkaikan dengan pemilihan majelis sinode untuk periode yang akan datang di bulan Oktober, dan Mupal Jawa Timur sebagai tuan rumah. Mari Kau tolong semuanya Tuhan Yesus, agar proses sidang sinode ini boleh berjalan lancar baik, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami, khususnya di Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Engkau berkati jemaat-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan bersinergi untuk selalu melangkah bersama, menyelesaikan proses pembangunan yang terus dikerjakan dari tahap demi tahap. Kami bersyukur sampai pada saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan cara Tuhan berkat untuk membiayai pekerjaan para tukang, pengadaan material, semua Tuhan tolong sehingga terpenuhi selalu ide tepat pada waktunya. Untuk beberapa item kami masih membutuhkannya Tuhan. Kami mohon Engkau berikan pencerahan, kesadaran kepada seluruh jemaat untuk ikut berkontribusi secara aktif, memberikan dukungan dengan apa yang ada kepada mereka, dalam keyakinan ketika mereka memberikan apa yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian pembangunan ini, mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Karena yang dibangun ini adalah rumah Tuhan, milik Tuhan, tempat di mana kami menyembah Tuhan. Maka mari Tuhan Kau berkati seluruh jemaat dari sektor 1 sampai sektor 5 untuk terus dan terus melakukan tanggung jawabnya dengan ikut berkontribusi di dalam pengumpulan dana, baik untuk pengisian celengan maupun hal-hal lain yang dibutuhkan Tuhan di dalam upaya untuk pengumpulan dana dalam rangka penyelesaian pembangunan rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat yang berulang tahun, baik penambahan umur maupun usia perkawinan, sukacitakan mereka di dalam usia yang bertambah ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang sakit, apakah karena COVID ataupun karena penyakit yang lain, Tuhan jadi dokter obat untuk mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan berikan yang terbaik. Engkau sungguh-sungguh memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga dengan apa yang mereka alami dari Tuhan, mereka semakin mempermuliakan Engkau, mereka semakin mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah pergaulan, masalah pendidikan di jemaat ini Tuhan, masalah pekerjaan, mari Tuhan Engkau tolong berkati semua jemaat-Mu, agar dengan berkat-Mu jemaat-Mu selalu merasakan pertolongan Allah yang membuat mereka semakin mengerti betapa besarnya cinta Tuhan kepada mereka, sehingga mereka berdiri juga untuk mencintai Engkau di totalitas hidup mereka. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati terus jemaat-Mu ini Tuhan. Jangan biarkan kami tercerai-berai satu dengan yang lain, tapi dalam kekuatan cinta Tuhan kami terus bersekutu. Walaupun mungkin kami beribadah secara online, tapi kami percaya ini juga sarana baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami pakai dan maknai sebagai bentuk pengabdian kami kepada Tuhan. Kami datang berdoa ya Allah dalam rencana di
awal minggu Februari, tepatnya mulai tanggal 7 Februari, kami sudah akan melakukan ibadah tatap muka. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan suasana kondusif. Biarlah semua proses ini berjalan secara baik. Lingkungan yang kukondusifkan Tuhan, pemerintah dan sebagainya. Dan kami tetap dalam kesadaran di masa-masa COVID, tetap melaksanakan protokol pemerintah sebagai upaya mendukung kegiatan pemerintah untuk memberantas penyebaran virus corona. Kami mohon Tuhan, Kau tolong berkati semua rencana ini agar berjalan lancar dan baik. Dan semua gereja GPIB yang ada di Jawa Timur, bahkan di tempat-tempat lain yang sudah membuka gedung gereja untuk beribadah secara tatap muka, Tuhan berkati semua mereka. Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, berikan suasana kondusif, jauhkan dari segala macam mara bahaya, dan jauhkan dari virus corona demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu yakin ketika kami meminta dalam nama Tuhan Yesus, maka tidak akan menjadi sebuah kesia-siaan, karena kami tahu apa yang datang dari Tuhan itu adalah berkat yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Mari Engkau ampunkan salah dosa-dosa kami Tuhan. Engkau dengarkan doa kami, Engkau sempurnakan, Engkau kabulkan Tuhan Yesus. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 1 Tawari 16 ayat yang 12 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash, persembahan keluarga, hari ulang tahun, kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah hari Minggu, ibadah malam Natal, ibadah Natal, malam akhir tahun baru, ibadah tahun baru, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer, persembahan keluarga, hari ulang tahun, kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah hari Minggu, ibadah malam Natal, ibadah Natal, malam akhir tahun, dan ibadah tahun baru, bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri nomor 141 00 104 29348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 545 99 888. Tuhan memberkati persembahan saudara. Dalam susah pun
Jemaat, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa secara silih ganti. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapilah para majelis agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk pembacaan warta jemaat sepekan. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH, Diaken Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. 2. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran pada tanggal 24 sampai 30 Januari 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. 3. Ibadah pembukaan keluarga pada hari Rabu 20 Januari 2021 bisa diikuti lewat video streaming di YouTube GPIB Bukit Harapan mulai pukul 18.00 WIB. 4. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja atau membayar tiket berkidunglah bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Imansah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim WA via Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor HP 0851 07002332 atau nomor HP kontak aksi 0877545998. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita bersyukur kita boleh menikmati rangkaian ibadah hari ini. Sekarang mari berdiri dan menerima amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Tiada jemu
kasih Kristus, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.